Babun, kita mulai dari a'dha'us sujud, anggota sujud. Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Kening, telapak tangan, lutut, 2, sama apa? Yang mana yang benar? Ujung jari atau yang mana? Batinul asabi'il qadamain, bagian dalam perut jemari kaki. Jadi gini, nah, ini perut, saya nak ngangkat kaki nggak sopan pula ya. Jadi anggap saja ini kaki begini, ini jari bagian bawah ini, batin ya, bagian perut jemari kaki ya, ditempelkan, itulah anggotanya. Lalu permasalahan kening dan hidung, apakah perlu hidung kita tempelkan atau tidak? Mazhab Syafi'i menempelkan hidung sunnah aja. Jadi kalau nggak kita tempelin nggak masalah. Yang wajib yang mana? Kening. Ini salah satu dari hal yang wajib harus kita tempelkan tuh dari anggota tubuh yang 7, jadi cuma kening. Sisanya telapak tangan itu khilaf. Cuman menurut Syafi'i pendapat yang kuat bahwa nggak wajib telapak tangan tuh harus tidak ada pemisah antara kita dan tempat sujud. Artinya kalau orang sholat pakai sapu tangan nggak masalah dalam mazhab yang masyhur menurut Syafi'i. Walaupun ada pendapat lain dalam Syafi'i mengatakan harus kayak kening, dia harus tanpa alas, telapaknya harus tanpa alas kata Syafi'i. Tapi pendapat yang kuat yang wajib cuma kening saja yang harus, jangan ada pemisah. Pemisah yang mana? Pemisah di luar tubuh yang nempel pada tubuh, imamah, peci, ataupun kalau misalnya perempuan pakai telekung ya, jadi sholat pas nak sujud telekungnya dibentangin gini, oh itu nggak sah sholatnya itu. Nah, sholat Allahu Akbar, telekungnya jadi tempat sujud. Jadi tidak boleh sholat di atas telekung, boleh kalau itu nggak kita pakai. Kita punya telekung 2, telekungnya kita taruh di bawah, satunya kita pakai. Kita sujud di atas telekung yang satu nggak apa-apa. Yang penting tidak sujud keningnya di atas sesuatu, kain ataupun apapun yang kita pakai yang nempel pada tubuh kita, yang bergerak dengan bergeraknya tubuh kita. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kening wajib Syafi'i, hidung sunnah. Adakah mazhab yang mengatakan wajib kening sama hidung? Ada Hambali. Mazhab Hambali itu biasanya orang Salafi Wahabi lah yang lebih condong kepada mazhab Hambali. Ya, dia kening sama hidung tuh ditempel betul. Kalau Syafi'i tidak, hanya sunnah saja. Ya, hanya sunnah. Tapi kalau sunnah artinya kalau kita tempelin berarti lebih afdal. Ada lagi pendapat yang ini supaya dari sudut pandang aja ya, dari pengalaman. Hanafi ini malah lebih aneh lagi. Kita boleh memilih antara hidung sama kening. Kebetulan hidungnya kelewat mancung. Nah gini dia susah pula. Akhirnya tempelin aja hidung, keningnya nggak usah. Ngambang. Jadi hidungnya aja yang ditempelin kening. Menurut Hanafi sah. Menurut Hanafi itu sah. Mazhab yang paling banyak memudahkan umat muslimin dalam menjalankan syariat itu mazhab Hanafi. Ya. Nah, mazhab Maliki lagi yang lebih apa lagi? Maliki kalau kita pakai peci begini, sholat begini, enggak batal. Maliki. Jadi kita mentang-mentang kita sudah belajar fikih Syafi'i, kita nengok di TV ada ulama, coba ini dengan cepat, iya, kaget dulu mas bro. Jangan cepat-cepat. Ada satu kaidah begini ya, siapa yang luas ilmunya akan sedikit mengingkarinya, siapa yang sempit ilmunya dia akan banyak mengingkarinya. Wah, kita tuh bisa lihat orang yang banyak komentari, banyak nyalakan. Sudah bisa kita lihat sempit ilmu dan wawasan. Ya, ditambah lagi hati juga sempit. Ya, tapi kalau orang yang wawasannya luas, hatinya luas, dia akan lebih banyak toleransi dan memaklumi. Ya. Jadi dalam mazhab Maliki bagaimana kalau sujud ada imamah? Ya sah. Yang penting dia masih sujud pakai kening. Ya, yang penting masih sujud pakai kening. Tapi kalau Syafi'i nggak boleh ya.
Kalau Syafi'i memang harus antara kening dan tempat sujud tidak ada penghalang apapun, ya, tidak ada penghalang apapun. Jadi rukun anggota sujud apa? Kening, lalu telapak tangan 2, dan tambah hidung kalau menurut Hambali, lalu lutut 2, jadi 5, dan ujung, bukan ujung, perut jemari kaki. Artinya kalau sholatnya begini dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Itu kalau orang ini, ataupun di ujung jari itu juga nggak sah mazhab Syafi'i. Jadi agak ditekan sedikit, dimasukkan ujung jemari perut jemari itu ke tanah. Misalnya dibayangkannya apa, nggak perlu dicontohkan, nggak perlu lah ya. Ini anggap saja kaki begini kan. Bahkan ada yang mengatakan paling bagus dihadapkan jari itu ke arah kiblat.